Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adhan Iswatul Sanah dengan NIM K4381101 akan mempresentasikan mengenai materi sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang terletak di beberapa bagian tubuh. Kelenjar endokrin memproduksi hormon yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi masing-masing. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu mengirimkan hasil sekresinya berupa hormon langsung ke darah yang beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melalui duktus. Terdapat beberapa macam kelenjar endokrin di tubuh manusia, seperti hipotalamus dan kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, ovarium, dan testis. Yang pertama yaitu hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Hipotalamus dianggap sebagai kelenjar endokrin karena mensekresikan beberapa hormon yang sebagian besar mempengaruhi kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis memiliki struktur seperti kacang yang terhubung ke hipotalamus oleh tangkai kecil dari jaringan yang disebut infundibulum. Kelenjar hipofisis atau pituitari disebut sebagai master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengontrol aktivitas kelenjar endokrin lain. Kelenjar ini berbentuk bulat dan berukuran kecil dengan diameter 1,3 cm yang terletak pada resus tulang sphenoid. Kelenjar hipofisis ini dibagi ke dalam dua bagian yang berbeda secara struktur dan fungsi, yaitu lobus anterior dan lobus posterior, di mana setiap lobus mensekresikan hormon yang berbeda. Pada gambar di samping bisa diketahui bagian kelenjar hipofisis dan tempat tujuan dihasilkannya hormon. Hipofisis posterior menghasilkan 2 jenis hormon dan hipofisis anterior menghasilkan 9 jenis hormon. Jenis dan fungsi hormon akan dijelaskan pada tabel berikut ini. Hormon yang dihasilkan oleh hipofisis posterior yaitu hormon ADH dan oksitosin. Hormon ADH memiliki organ target yaitu bagian ginjal yang berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kembali air. Lalu, hormon oksitosin memiliki organ target uterus dan payudara, berfungsi untuk meningkatkan kontraksi uterus, meningkatkan pengeluaran ASI dari kelenjar payudara, dan fungsinya pada laki-laki yang belum jelas. Sedangkan hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior antara lain hormon pertumbuhan atau GH dengan sasaran sebagian besar jaringan, hormon TSH dengan sasaran kelenjar tiroid, hormon ACTH dengan organ target sasaran korteks adrenal, hormon lipotropin dengan organ target jaringan adiposa, hormon endorfin dengan organ target otak, hormon melanosit dengan organ target melanosit di kulit, serta hormon FSH dengan organ target folikel ovarium pada wanita dan tubulus seminiferus pada laki-laki, hormon LH dengan organ target ovarium pada wanita dan testis pada laki-laki, serta hormon prolaktin dengan organ target ovarium dan kelenjar payudara pada wanita. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, kelenjar tiroid memiliki bentuk seperti kupu-kupu yang terletak di leher bagian anterior pada trakea inferior terhadap laring. Kelenjar tiroid ini adalah kelenjar endokrin yang terbesar dalam tubuh. Kelenjar tiroid melepaskan 2 bentuk hormon. Yang pertama yaitu hormon tiroksin atau T4 dan yang kedua hormon triidotironin atau T3. Hormon ini dibuat dari folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung yodium. Yodium secara aktif diakumulasi oleh kelenjar tiroid dari darah. Oleh sebab itu, kekurangan yodium dalam makanan dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan pembesaran kelenjar gondok hingga 15 kali. Kelenjar yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar kecil yang terletak pada permukaan superior dari kelenjar tiroid.
Umumnya terdapat 4 kelenjar tiroid, 2 kelenjar pada setiap lobusnya, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Setiap kelenjar memiliki massa berkisar 40 mg. Kelenjar tiroid tersusun dari 2 jenis sel. Yang pertama, sel Sif, dan yang kedua, sel osipil. Sel Sif mensekresikan hormon paratiroid atau PTH yang sering disebut juga sebagai paratohormon. Sedangkan fungsi dari sel osipil belum diketahui. Hormon paratiroid adalah suatu hormon polipeptida yang penting dalam mengontrol dan mengatur kadar kalsium dalam darah. Tabel ini merupakan tabel hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid dan paratiroid. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yaitu tiroksin dan triidotironin yang berfungsi untuk meningkatkan laju metabolisme dan merangsang aktivitas syaraf. Kemudian, hormon kalsitonin berfungsi untuk mengurangi kadar kalsium dalam darah. Sebaliknya, ada hormon PTH yang berfungsi untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar yang keempat yaitu kelenjar adrenal. Sepasang kelenjar adrenal juga dikenal sebagai kelenjar suprarenal karena terletak di bagian atas dari ginjal, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Dua kelenjar adrenal bagian kanan dan kiri memiliki lapisan. Yang pertama, lapisan bagian dalam yaitu lapisan medula, dan lapisan yang bagian luar yaitu lapisan korteks. Lapisan ini menghasilkan kortekolamin dan hormon steroid yang penting untuk kehidupan. Kelenjar adrenal baik medula atau korteks berada di bawah kontrol hipotalamus ketika membantu kita dalam merespon stres, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Medula adrenal merespon secara cepat terhadap stres, namun untuk jangka waktu yang pendek. Namun, korteks adrenal merespon secara lambat terhadap stres untuk jangka waktu yang panjang. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal antara lain terlihat pada tabel berikut ini. Bagian korteks adrenal menghasilkan hormon mineral kortikoid yang berfungsi untuk mengontrol metabolisme ion anorganik, dan hormon glukokortikoid yang berfungsi untuk mengatur metabolisme glukosa. Kemudian, bagian medula adrenal menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin yang fungsinya seperti terlihat pada tabel tersebut. Kelenjar yang kelima yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas, dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin mempermudah gerakan glukosa dari darah menuju sel-sel tubuh menembus membran sel. Dalam otot, glukosa dimetabolisasi dan disimpan dalam bentuk cadangan. Dalam hati, insulin mempercepat proses pembentukan glikogen atau glikogenesis dan pembentukan lemak. Kadar glukosa yang tinggi dalam darah merupakan rangsangan untuk mensekresikan insulin. Sebagai contoh, insulin akan meningkat setelah kita makan. Setelah makan, maka kadar glukosa dalam darah akan naik karena tubuh mendapatkan glukosa dari pemecahan makanan tersebut. Tubuh mengambil kelebihan glukosa dengan cara mensekresi insulin untuk menyeimbangkan kadar normal. Sebaliknya, glukagon bekerja berlawanan dengan insulin. Glukagon berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa, sehingga kadar glukosa akan naik. Contohnya, pada saat kita berpuasa, karena tubuh tidak mendapatkan asupan glukosa ketika berpuasa, maka tubuh mensekresikan glukagon untuk menyeimbangkan kekurangan glukosa. Kelenjar yang terakhir yaitu ovarium dan testis. Gonad adalah organ yang menghasilkan gamet, sperma pada pria, dan ovum pada wanita. Selain berfungsi sebagai organ reproduksi, gonad juga mensekresikan hormon. Pada ovarium mensekresikan beberapa hormon steroid meliputi 2 estrogen, yaitu estradiol dan estron, serta hormon progesteron.
Hormon seks wanita bersama dengan FSH dan LH dari hipofisis anterior mengatur siklus menstruasi, mempertahankan kehamilan, dan mempersiapkan kelenjar mamai untuk laktasi. Hormon ini juga menyebabkan pembesaran payudara dan pelebaran pinggul pada masa pubertas dan membantu menjaga karakteristik seks sekunder pada wanita. Ovarium juga menghasilkan inhibin, suatu hormon protein yang menghambat sekresi FSH. Selama kehamilan, ovarium dan plasenta menghasilkan hormon peptida yang disebut relaksin, yang meningkatkan fleksibilitas dari simfibis pubis selama kehamilan dan membantu pelebaran serviks uterin selama persalinan. Aksi ini membantu keluarnya bayi dengan mudah karena terjadi pelebaran jalan lahir. Kemudian, testis. Gonad laki-laki atau testis merupakan kelenjar oval yang terletak di skrotum. Hormon utama yang dihasilkan dan disekresikan oleh testis yaitu testosteron. Testosteron merangsang testis untuk mengatur produksi sperma dan merangsang perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seks sekunder pria seperti pertumbuhan janggut dan pendalaman suara. Testis juga memproduksi inhibin yang menghambat sekresi FSH. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.